Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis dari kelas 4D. Di sini saya akan mewawancarai teman saya. Silakan kepada teman saya, perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Zara Suci Romadani. Zahra sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang sedang sibuk di dunia perkuliahan sih. Zahra kuliah jurusan apa ya? Saat ini saya sedang ngambil jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Bagus. Terus alasannya kenapa ngambil manajemen gitu? Karena manajemen itu, apalagi ekonomi itu relate sama kehidupan kita masing-masing sih, dan jadi tahu cara mengelola keuangan, cara memanage waktunya juga. Jadi sangat bermanfaat lah masuk jurusan manajemen ini. Terus situasi di perkuliahan tuh kayak gimana, misalnya dosennya kah, dosen atau teman-temannya gimana gitu situasinya? Situasinya itu waktu awal-awal tuh kayak ngerasa nggak nyaman, tapi setelah kelamaan sih nyaman sama teman-temannya maupun sama dosennya, karena memang semua itu butuh adaptasi kayaknya ya. Terutama dosen-dosennya kan berbeda karakter, apalagi teman-temannya juga, jadi kitanya harus bisa menyetarakan kehidupan kita juga dengan mereka gitu. Nah, tadi kan Zahra bilang adaptasi. Nah, terus kan biasanya kalau di perkuliahan tuh bahasa orang-orang tuh beda-beda ya. Ada yang dari luar apa ya, dari luar kota ya. Nah, terus itu menyesuaikannya gimana ya? Apa ngomongnya bahasa Indonesia atau kayak ini loh istilah gue lo. Nah, kita kan sebagai orang Sunda gak terlalu ini ya, gak terlalu sering pakai itu. Terus kayak gimana tuh? Cara saya menanggapi mereka tuh kayak ya menjadi diri sendiri aja, karena kita menyesuaikan dengan, kalau mereka ngomong kasar ya kita tetap berbaik kepada mereka, karena emang tujuan saya tuh kayak ingin menjadi diri sendiri juga sih, karena biar yang di lingkungan saya juga merasa nyaman dengan saya gitu. Jadi nggak ikut-ikutan kayak gitu ya. Oke, bagus. Terus selama kuliah tuh ada kesulitannya nggak? Kesulitan apa gitu? Ada banyak, terutama mata kuliahnya. Di mata kuliah akuntansi, terutama statistika atau enggak riset pemasaran, kesulitannya itu kayak kita tuh meriset secara langsung, observasi secara langsung. Terus apalagi mata kuliah laporan keuangan itu tuh harus diteliti dengan baik, dan juga kadang suka pakai aplikasi kayak SPSS. Itu tuh harus kayak diolah datanya dari atas sampai bawah. Tuh kalau dari atas yang nggak salah tuh jadi nggak balance ke bawahnya. Jadi itu tuh kita tuh perlu ekstra banget buat belajar, teliti ya gitu ya harus intinya. teliti gitu ya. Nah, terus dosennya sendiri ngejelasinnya gimana tuh, enak atau enggak? Nah, itu sih tergantung dari tadi ya, dari karakter mereka masing-masing. Ada yang ngejelasin secara gimana ya, kayak singkat, ada yang kitanya yang ngejelasin. Itu sih tergantung tergantung mereka masing-masing. Terus Jara tuh menanggapinya gimana kalau ada dosen yang dia tuh males gitu ngajarnya tuh, kayak jadi udahlah belajar sendiri aja gitu. Nah, padahal kan kita butuh gitu dosennya. Terus ya, gimana tuh ya? kadang kan emang karakter dosen tuh beda-beda ya, jadi kita harus menyesuaikan juga, karena tuh fungsinya kuliah tuh emang kita tuh harus Mandiri ekstra gitu. belajar mandiri. Iya, jadi kita juga harus mencari informasi dengan teliti, dengan mandiri, karena dosen itu tugasnya hanya memberitahu, selebihnya kita semua yang mencari, baru dosen yang mengkoreksi gitu sih. Intinya dosen yang membimbing gitu aja ya. Iya, dosen yang membimbing. Terus kedepannya tuh gimana? Zahra tuh abis lulus tuh mau gimana tuh? Mau kerja, kuliah lagi, mau lanjutin kuliah atau mau nikah gitu? Nah, kalau itu sih tergantung waktunya ya. Jadi karena setelah udah skripsi selesai, udah lulus misalnya, tergantung apakah, kalau misalkan ada rezeki ya mau lebih lanjut S2 karena ingin menjadi dosen, kan lanjut ke S2 kalau dapat beasiswa lagi. Tetapi kalau misalkan enggak, ya udah kerja dulu aja. Kalau urusan merit sih belakangan ya kayaknya. Yang penting pendidikan dan karir dulu sih gitu. Mantap. Terus tuh pendidikan kan pengen lanjutin nih ya S2. Ya. Jurusannya tuh mau sama lagi atau beda gitu? Kalau ada rezeki nih ya, pengen sih, saya kan lebih spesifik ke kesehatan, pengennya sih ngambil kesehatan, kuliah lagi, tapi itu kan memakan butuh waktu lama, jadi ya udahlah lanjutin aja untuk menjadi dosen, nggak apa-apa. Kalau enggak ya jadi pengusaha kayak gitu, nggak apa-apa. Bagus. Terus kan tadi katanya mau pengen jadi dosen ya? Kenapa tuh pengen jadi dosen? Karena menurut saya tuh selain dosen itu mengasih ilmu, kan kita tuh jadi kayak bermanfaat gitu buat orang lain. Terus dosen itu kayak enak aja gitu kerjanya, cuman ngasih ilmu, sharing daripada maksudnya bukan daripada, kan dosen sama guru tuh hanya beda tipis ya, tapi dosen itu lebih
tinggi lah tingkatannya gitu, dan juga enak bisa jalan-jalan kemana aja, terus bisa menggali ilmu dengan baik kayak gitu. Benar-benar. Jadi ini ya, belajarnya tuh jadi kalau kita jadi dosen tuh kita jadi belajar terus Iya, ya. jadi belajar terus, banyak pengalaman. Nah, tadi kan Jara bilang kalau kuliah lagi mau jadi dosen ya. Terus kalau misalkan kerja tuh mau jadi apa gitu? Mau kerja di mana gitu? Kalau saya sendiri ada planning ke depan buat kayak masuk BUMN sih, kalau misalkan ada rezeki. Tetapi kalau enggak ya udah kerja di bank aja, atau enggak kalau mentok-mentok banget ya udah jadi pengusaha aja kayak gitu. Yang penting halal deh gitu. Alhamdulillah ya halal. Pengusaha apa aja gitu ya? Pengennya tuh usaha kayak gimana sih? Pengennya tuh kayak lebih usaha di rumah sih, kayak online shop kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada rezeki yang mumpuni, pengennya sih buka toko minuman kayak gitu. Kayak kafe gitu ya? Kafe gitu, bener. Oke. Terima kasih. Nah, udah deh segitu aja ya wawancaranya. Terima kasih udah ngeluangin waktunya buat Ya, diwawancara. sama-sama. Terima kasih juga, jawabannya menarik-menarik ya teman-teman. Ya. Nah, hebat banget. Semoga Mantap. cita-citanya tercapai. Amin. Terima kasih. Oke, segitu aja teman-teman wawancaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.